Semangat pagi semuanya. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya, Salis Rohmah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1. Oke, kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, sebenarnya ada 5 bagian kedudukan titik, garis, dan bidang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 kedudukan titik, garis, dan bidang dulu. Kedudukan titik, garis, dan bidang yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Ya, kita misalkan di sini ada tali yang lurus. Ya, kita namai sebagai garis L. Di sini ada rafia yang diikatkan di tali, namakan sebagai titik A, dan rafia di sini sebagai titik B. Nah, di sini berarti titik A dan titik B terletak pada garis L. Selanjutnya di sini ada titik C. Ya, titik C ini mestinya terletak di luar garis L. Contoh soal, perhatikan kubus ABCDEFGH berikut. Titik D dengan garis CG. Titik D dengan CG ini mestinya adalah di luar garis. Titik F dengan FH. F dengan FH berarti di sini mestinya titik F terletak pada garis FH. Titik D dengan DH. D dengan DH mestinya terletak pada garis. Titik O dengan AC. O dengan AC mestinya terletak pada garis AC. Titik O dengan BC. O dengan BC berarti di sini terletak di luar garis BC. Oke, yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Ada 2 jenis kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Ya, misalkan di sini ada bidang yang namanya alfa. Ya, misalkan di sini bidang alfa, kalian pahami, misalkan kita bayangkan alfa ini adalah sebidang tanah. Di tanah tersebut ada pohon, namanya pohon A, dan pohon B. Nah, pohon A dan pohon B ini mestinya terletak di bidang tanah ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Seandainya ada titik C, nah ini misalkan ada layang-layang, ya, layang-layang yang sedang terbang, kita namakan sebagai titik C. Nah, berarti titik C ini terletak di luar bidang alfa. Karena mestinya C ini, layang-layang ini tidak terletak pada tanah. Contoh soal. Perhatikan kubus ABCDEFGH. Titik C terletak titik-titik bidang BDHF. Titik C dengan BDHF. Mestinya di sini terletak di luar bidang. Titik F dengan FHG.
F dengan FHG. Berarti di sini titik F terletak pada bidang FHG. Titik D dengan ADHE. D dengan ADHE. Berarti terletak pada bidang. Titik O dengan ABCD. O dengan ABCD. Berarti di sini terletak pada bidang. Titik O dengan ABFE. O dengan B, F, E. Ya. O dengan A, B, F, E. Berarti terletak di luar bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap garis. Ya. Di sini ada 3 kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, 2 garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik potong. Ya, kita bayangkan seandainya sebidang tanah, ada sebidang tanah ini kita namakan sebagai bidang alfa. Ini katakan sebagai rel kereta api. Rel kereta api itu yang sebelah kiri kita namakan sebagai garis P, yang kanan sebagai garis Q. Nah, rel ini tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu. Dan rel ini terletak pada bidang yang sama, yaitu sama-sama terletak pada bidang tanah. Oleh karena itu dikatakan bahwa garis P dan Q ini adalah sejajar. Jadi garis P dan Q saling sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan tidak memiliki titik potong. Kedua, 2 garis berpotongan. Dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan memiliki 1 titik potong. Misalkan di sini ada papan tulis yang kita namakan sebagai bidang alfa. Kita buat garis P dan garis Q di papan tulis. Nah, garis P ini dengan garis Q berpotongan di titik A. Kenapa dikatakan berpotongan? Karena garis P dan Q ini terletak pada bidang papan tulis, sama-sama di papan tulis atau terletak pada satu bidang, dan dia memiliki titik potong satu saja, 1 titik potong, yaitu titik A. Ya, jadi di sini garis P dan Q saling berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan memiliki 1 titik potong, yaitu titik A. Ketiga, 2 garis bersilangan. Jika kedua garis terletak pada bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik potong. Misalkan di sini ada bidang alfa dan garis Q ini terletak pada bidang alfa. Ada garis P di sini menembus bidang alfa atau tidak terletak pada bidang alfa tapi dia menembus, boleh. Dan garis P dan Q ini tidak memiliki titik potong. Maka garis P dan Q ini dikatakan bersilangan. Garis P dan Q saling bersilangan karena garis Q terletak pada bidang alfa dan garis P menembus bidang alfa di titik A. Contoh soal. Perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Lalu lengkapilah dengan benar. Nomor 1, titik E terletak titik-titik garis DH.
E dengan DH. Mestinya di sini terletak di luar garis. Kita ingat tadi kedudukan titik dengan garis ada dua, bisa di luar, bisa juga terletak pada garis. Nomor 2, titik P dengan EG. P dengan EG berarti di sini terletak pada garis EG. Titik A dengan ACGE. Titik A dengan ACGE. Berarti di sini terletak pada bidang. Ya, tadi kita ingat juga bahwa kedudukan titik terhadap bidang ada dua, bisa terletak pada bidang atau bisa terletak di luar bidang. Nomor 4, titik E dengan DCGH. Titik E dengan DCGH. Ya, mestinya di sini terletak di luar bidang. Titik F dengan BGE. F dengan BGE. Berarti di sini terletak di luar bidang. Garis AC dengan garis EG. Kita ingat bahwa kedudukan garis terhadap garis ada tiga. Yang pertama bisa sejajar, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga adalah bersilangan. Kalau kita perhatikan AC dengan EG. AC dengan EG di sini adalah sejajar. Karena apa? Karena dia itu terletak pada satu bidang, yaitu bidang ACGE, dan dia tidak pernah memiliki titik potong. Selanjutnya garis EH dengan BE. EH dengan BE. Ya, di sini mestinya berpotongan karena EH dengan BE, terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang BEH. Dan dia memiliki satu titik potong, yaitu di titik E. Selanjutnya garis HF dan BG. HF dan BG. Nah, di sini garis HF dan BG, misalkan BG ini terletak pada bidang BCGF. BG terletak pada bidang BCGF. Nah, namun HF tidak terletak pada bidang BCGF. Nah, dan garis BG ini tidak berpotongan dengan garis HF, maka di sini dikatakan bersilangan. Garis CD dan EG. CD dan EG. Nah, di sini CD dan EG dia tidak berpotongan dan dia tidak terletak pada satu bidang, maka dia dikatakan bersilangan. Nomor 10, titik-titik yang terletak pada garis FH, yaitu kalau FH yang ini, titik-titik yang terletak pada garis FH yaitu titik F, titik P, dan titik H. 11. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG. BEG yaitu titik B, titik E, titik
P dan G. 12. Garis-garis yang bersilangan dengan CG, ini CG, adalah AB, ini AB. Selanjutnya AD, AD juga bersilangan dengan CG. BE, BE ini juga bersilangan dengan CG. Selanjutnya FH, FH ini juga bersilangan dengan CG. EH, EH bersilangan juga dengan CG. Selanjutnya EF, EF bersilangan dengan CG. Ya, mungkin bisa ditemukan yang lain, misalkan BD juga bersilangan dengan CG dan seterusnya. Ya, oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.